Baik, kita mulai lagi ya untuk pertemuan kita pada materi lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja ini merupakan materi ketiga dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia lanjutan. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi lingkungan kerja. Untuk filenya bisa didapatkan atau di-download di SIMAK masing-masing. Oke, kita mulai. Jadi materi ini merupakan materi ketiga dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu lingkungan kerja. Saat ini sumber daya manusia merupakan kunci yang sangat penting untuk mencapai tujuan, ya, untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Menciptakan sumber daya manusia yang baik merupakan tugas dari seorang pimpinan atau seorang manajer dari sebuah perusahaan atau organisasi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mendesain suasana dan situasi kerja, ya. Karyawan senyaman mungkin melaksanakan segala aktivitas dan dalam bekerja. Ketika seseorang nyaman dalam bekerja, tentunya berpengaruh signifikan pada performa kinerjanya yang akan meningkat. Begitupun sebaliknya, ketika situasi atau lingkungan kerjanya tidak memadai, itu akan menurunkan performa dari pekerjaan seseorang. Ketika kinerja ini meningkat, maka pencapaian tujuan akan semakin efisien dan seefektif mungkin dapat tercapai. Untuk itu, maka diperlukanlah yang namanya lingkungan kerja yang baik. Apa itu lingkungan kerja? Jadi kehidupan manusia pasti erat kaitannya dengan lingkungan dan tidak dapat terpisahkan dengan lingkungan. Dalam hal ini, manusia pastinya akan selalu berusaha beradaptasi dengan berbagai keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya. Demikian juga dengan karyawan sebagai manusia. Pastinya tidak dapat dipisahkan dari berbagai keadaan atau situasi di tempat mereka melakukan aktivitas-aktivitas di dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak manajemen, ya, dari pihak manajemen sebuah perusahaan. Tolong dimatikan dulu mic-nya yang lain ya. Jadi hal-hal tersebut yang tadi saya katakan itu disebabkan lingkungan kerja memiliki dampak langsung pada karyawan. Karena lingkungan kerja itu merupakan tempat karyawan melakukan aktivitas dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi meskipun lingkungan kerja ini tidak melaksanakan suatu proses produksi dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi, namun lingkungan kerja ini mempunyai power yang sangat kuat dalam mempengaruhi karyawan melaksanakan proses produksi. Lingkungan kerja yang baik, nyaman, dan kondusif pastinya dapat meningkatkan kinerja karyawan, begitupun sebaliknya ya. Lingkungan kerja yang tidak memadai dapat menurunkan performa kinerja dari karyawan. Jadi ada beberapa pendapat ahli ya atau pendapat para pakar yang mendefinisikan bahwa lingkungan kerja itu adalah apa ya. Jadi Barry Render dan J Heiser ya. Ya, Barry Render dan J Heiser itu pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa lingkungan kerja merupakan lingkungan fisik tempat karyawan bekerja yang mempengaruhi kinerja
keamanan, dan mutu kehidupan kerja mereka. Lalu disambut oleh si Hombing pada tahun 2004 itu, dia mengatakan bahwa lingkungan kerja itu adalah faktor-faktor di luar manusia baik fisik maupun non-fisik dalam sebuah organisasi. Faktor fisik ini mencakup peralatan kerja, suhu tempat kerja, kesesakan dan kepadatan ruangan, lalu kebisingan. Jadi suara-suara ya, kebisingan, lalu luas ruangan tempat dia bekerja. Sedangkan non-fisik ini mencakup hubungan kerja yang terbentuk di instansi antara atasan dan bawahan, serta antara rekan sejawat, sesama karyawan. Pendapat lain lagi datang dari Mardiana. Dia mengatakan pada tahun 2005, lingkungan kerja adalah lingkungan di mana pegawai melakukan pekerjaan sehari-hari. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk dapat bekerja secara optimal. Ketika bekerja secara optimal, pastinya tujuan perusahaan ini akan senyaman mungkin untuk dicapai. Lalu menurut Kadarisman pada tahun 2012, beliau mengatakan bahwa keseluruhan sarana dan prasarana yang ada di sekitar pegawai yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri, itulah yang disebut lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu meliputi beberapa fasilitas dan alat bantu dalam pekerjaan, kebersihan, penerangan, ketenangan, termasuk juga hubungan kerja antar orang-orang yang ada di tempat kerja. Lalu Nitisemito itu dalam Nuraini tahun 2013 itu mengatakan bahwa lingkungan kerja ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan aktivitas ya atau tugas yang diemban. Jadi saya ulangi, Nitisemito dalam Nuraini tadi ini mengatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang diemban oleh seorang karyawan. Misalnya dengan adanya AC, penerangan yang memadai dan sebagainya. Ya. Lalu Sedarmayanti dalam Desi juga mengatakan bahwa lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Lalu terakhir itu saya menemukan referensi juga dari Avandi pada tahun 2018. Dia mengatakan bahwa sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperatur, kelembapan, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja, dan memadai tidaknya alat-alat perlengkapan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Itulah yang disebut lingkungan kerja. Jadi dari beberapa definisi-definisi para pakar, para ahli tadi, saya menarik kesimpulan bahwa lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang berkaitan yang ada di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan aktivitasnya dalam bekerja. Ya, jadi pendapat saya itu mengatakan bahwa lingkungan kerja itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan, ya, semua yang ada di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi karyawan melaksanakan aktivitasnya dalam bekerja, ya. Lalu jenis lingkungan kerja, dari definisi yang saya utarakan tadi dapat disimpulkan bahwa
lingkungan kerja ini tidak semata-mata hanya berupa benda fisik yang bisa disentuh dan dilihat. Namun lingkungan kerja ini juga merupakan hal abstrak yang tak dapat disentuh dan tak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan, ya. Jadi bisa kita katakan non fisik yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang karyawan di dalam melaksanakan aktivitasnya. Secara garis besar, jenis lingkungan kerja ini terbagi menjadi dua, yakni lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik, atau biasa disebut dengan physical working environment dan non physical working environment. Jadi apa itu lingkungan kerja fisik? Jadi kita beranjak pada pengertian lingkungan kerja dari para ahli. Menurut Sedarmayanti pada tahun 2011, dia mengatakan bahwa lingkungan kerja fisik ini merupakan semua keadaan yang berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik ini dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama itu adalah lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan, dan yang kedua itu adalah lingkungan perantara atau lingkungan umum, dapat juga disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan ini kita bisa contohkan, yaitu adalah kantor atau pusat kerja, lalu adanya kursi, meja, dan sebagainya. Itulah lingkungan kerja yang langsung berhubungan dengan karyawan. Sedangkan yang melalui perantara itu misalnya adalah temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna, dan lain-lain. Lalu pendapat lain dikemukakan oleh Sarwono pada tahun 2005, ya. Dia mengatakan bahwa lingkungan kerja fisik ini adalah tempat kerja pegawai melakukan aktivitasnya. Lingkungan kerja fisik mempengaruhi semangat dan emosi kerja para karyawan. Faktor-faktor fisik ini mencakup suhu udara di tempat kerja, luas ruang kerja, kebisingan, kepadatan, dan kesesakan, ya. Jadi hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Sedarmayanti tadi. Namun faktor-faktor fisik ini akan mempengaruhi tingkah laku manusia, ya. Lalu pendapat lain lagi datang dari Robbins, ya. Pada tahun 2002 itu dia menyatakan bahwa lingkungan kerja fisik itu juga merupakan faktor penyebab dari stres kerja pegawai yang berpengaruh pada penurunan prestasi kerja, ya, atau peningkatan prestasi kerja. Faktor-faktor tersebut itu lingkungan fisik ini meliputi, yang pertama itu adalah suhu, yang kedua kebisingan, lalu penerangan. Hampir sama tadi apa yang dikatakan para pendahulu-pendahulunya, ya. Di sini suhu adalah suatu variabel di mana terdapat perbedaan individual yang besar. Dengan demikian, untuk memaksimalkan produktivitas adalah penting bahwa pegawai bekerja di suatu lingkungan di mana suhu itu diatur sedemikian rupa sehingga berada di antara rentang kerja yang dapat diterima setiap individu. Lalu yang kedua itu ada kebisingan. Bukti dari telaah-telaah tentang suara menunjukkan bahwa suara-suara yang konstan atau dapat diramalkan pada umumnya tidak menyebabkan penurunan prestasi kerja. Sebaiknya, efek dari suara-suara yang tidak dapat diramalkan memberikan pengaruh negatif dan mengganggu konsentrasi pegawai di dalam bekerja. Contohnya, memutar musik itu tidak akan mengganggu kita dalam bekerja, malahan akan mendukung kita di dalam bekerja, ya. Mendengarkan ayat Al-Quran dalam bekerja itu juga adalah tidak akan mengganggu kita dalam bekerja karena telah diramalkan, ya, telah diramalkan bahwa musik-musik yang kita putar ini adalah musik-musik yang sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk
uh, merelaksasi kita dalam bekerja. Nah, yang biasa mengganggu itu adalah suara-suara ketukan-ketukan, umpamanya ada yang bekerja di samping kantor, dia ketuk-ketuk palu-palu dan sebagainya, suara seng dan apa itu suara yang tidak diramalkan ya. Itu artinya suara yang tidak diramalkan karena akan mengganggu aktivitas kita dalam bekerja. Lalu ada juga penerangan. Ya, jadi bekerja pada ruangan yang gelap dan samar-samar akan menyebabkan ketegangan pada mata. Intensitas cahaya yang tepat dapat membantu pegawai dalam memperlancar aktivitasnya di dalam bekerja. Tingkat yang tepat dari intensitas cahaya ini juga akan mempengaruhi kita dalam bekerja. Misalnya kita bekerja di depan komputer, namun layar yang dia pantulkan itu sangat terang dan ruangan kita gelap, itu akan mengganggu kita dalam bekerja. Ya, namun ketika penerangannya cukup baik, lampunya baik di dalam sebuah ruangan, lalu di monitor komputer juga kita dapat menyamankan diri kita dengan men-setting untuk menggelapkan layar itu akan membantu kita dalam melakukan pekerjaan secara nyaman. Lalu ada juga nih mutu udara. Jadi mutu udara ini merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan bahwa jika menghirup udara yang tercemar membawa efek yang merugikan pada kesehatan pribadi. Udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan pribadi dari pegawai. Udara tercemar di lingkungan kerja dapat menyebabkan sakit kepala, mata perih, kelelahan, lekas marah, dan depresi. Ya, itu mutu udara. Kita umpamakan ya, di dalam ruangan kita ada 4 orang, namun hanya 1 orang yang tidak yang merokok, ya, contohnya ya, yang merokok. Pastinya 1 orang ini merokok di dalam ruangan akan mengganggu intensitas dari rekan-rekan yang lain di dalam beraktivitas atau melaksanakan pekerjaannya. Olehnya itu disarankan untuk jangan mengganggu, berilah kenyamanan pada rekan kerja kalian, ya. Disarankan untuk setiap kantor itu memiliki aturan-aturan tentang dilarang merokok di dalam ruangan atau memberikan fasilitas lain kepada yang merokok dengan cara membuatkan mereka tempat merokok sendiri seperti yang ada di bandara, ya. Itu adalah lingkungan kerja yang baik. Lalu faktor lain yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik adalah rancangan ruang kerja. Rancangan ruang kerja yang baik dapat menimbulkan kenyamanan bagi pegawai di tempat kerjanya. Faktor-faktor dari rancangan ruang kerja tersebut adalah, yang pertama itu adalah ukuran dari ruang kerja. Ruang kerja sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Ruang kerja yang sempit dan membuat pegawai sulit bergerak akan menghasilkan prestasi kerja yang lebih rendah jika dibandingkan dengan karyawan yang memiliki ruang kerja yang luas. Kita contohkan, ketika Anda bekerja di dalam loket, ya, pasti akan terganggu dalam bekerja ketika ruangan yang disediakan itu sangat kecil, hanya muat harusnya 1 meja, namun diisi dengan 2 orang. Nah, itu akan mempengaruhi kinerja kita. Lalu pengaturan ruang kerja. Jika ruang kerja itu tadi merujuk pada besarnya ruangan per karyawan, pengaturan ini merujuk pada jarak antara orang dan fasilitas. Jadi misalnya di dalam ruangan 2x1 diletakkan meja 3 meja di situ. Itu akan sangat mengganggu produktivitas karyawan atau pegawai di dalam bekerja karena menumpuknya atau tidak tertatanya tempat mereka bekerja atau lingkungan mereka bekerja. Lalu ada juga nih privasi. Privasi itu mengenai dinding atau partisi dan sekatan-sekatan fisik lainnya, ya.
Kebanyakan pegawai menginginkan tingkat privasi yang besar dalam pekerjaan mereka, khususnya dalam posisi manajerial, di mana privasi itu diasosiasikan dalam status. Namun, kebanyakan pegawai juga menginginkan peluang untuk berinteraksi dengan rekan kerja yang dibatasi dengan meningkatkannya privasi. Keinginan ini akan privasi itu di pihak banyak orang. Privasi itu akan membatasi gangguan yang terutama sangat menyusahkan orang-orang yang melakukan tugas-tugas rumit. Ya, di sini pastinya kita semua menginginkan privasi dalam bekerja ya, karena itu mencakup dari pribadi seseorang. Itu adalah hak dari seseorang. Namun ketika belum diberikan privasi perlindungan privasi di ruang kerja, pasti kita juga ini merasa tidak nyaman dalam bekerja. Nah, tadi itu bisa dicontohkan, privasi itu bisa berupa diberikan sekat-sekat, diberikan diberikan partisi, lalu dinding di dalam sebuah ruangan supaya tidak mengganggu dari pekerjaan kita sendiri. Kita contohkan, bisa lihat itu contohnya pada laboratorium komputer, ya. Itu laboratorium komputer, dia memiliki sekatan-sekatan. Jadi orang merasa bekerja itu privasinya dijaga oleh perusahaan. Itulah lingkungan kerja. Lalu kita masuk pada lingkungan kerja non fisik, ya. Jadi lingkungan kerja non fisik di sini merupakan lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan, ya. Jadi perusahaan itu hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerjasama antara tingkat atasan, bawahan maupun yang memiliki status jabatan yang sama pada perusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik, dan pengendalian diri. Membina hubungan yang baik antara sesama rekan kerja, bawahan maupun atasan harus dilakukan karena kita saling membutuhkan. Kita ini kan makhluk sosial, ya, jadi kita itu pastinya saling membutuhkan. Menurut Mangkunegara pada tahun 2000, untuk menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis dan efektif, pimpinan itu perlu meluangkan waktu untuk mempelajari aspirasi-aspirasi emosi dari karyawan dan bagaimana mereka berhubungan dengan tim kerja lainnya. Lalu menciptakan suasana yang meningkatkan kreativitas. Ya, jadi itulah tuntutan-tuntutan untuk menjadi seorang pemimpin. Sedangkan menurut Sedarmayanti, lingkungan kerja non fisik itu adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik itu hubungan dengan atasan maupun hubungan antar rekan kerja atau rekan sejawat ataupun hubungan atasan dengan bawahan. Lingkungan kerja non fisik ini juga merupakan kelompok lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan. Perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerjasama antar tingkat atasan maupun bawahan, maupun yang memiliki status jabatan yang sama di perusahaan atau kesetaraannya. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik, dan pengendalian diri. Jadi ada beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja non fisik. Itu diantaranya adalah faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah latar belakang atau background, yaitu antara status kekeluargaan, jumlah keluarga, tingkat kesejahteraan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah faktor status sosial. Jadi kita ketahui bersama bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin tinggi kewenangan dan keleluasaan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Lalu ada juga nih faktor hubungan kerja dalam perusahaan. Hubungan kerja yang ada dalam perusahaan adalah hubungan kerja antara karyawan dengan karyawan dan antara karyawan dengan atasan atau atasan dengan bawahan, ya.
Lalu ada juga faktor sistem informasi. Hubungan kerja akan dapat berjalan dengan baik apabila ada komunikasi yang baik di antara anggota perusahaan. Dengan adanya komunikasi yang baik di lingkungan perusahaan, maka anggota perusahaan akan berinteraksi, saling memahami, saling mengerti satu sama lain, menghilangkan perselisihan dan salah paham. Lalu menurut Suwanto dan Priyansa pada tahun 2011, lingkungan kerja psikis itu adalah atau non fisik itu adalah yang menyangkut dengan hubungan sosial dalam keorganisasian. Jadi kondisi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor kepuasan karyawan. Di antaranya itu adalah beban kerja yang terlalu berlebihan, lalu sistem pengawasannya yang buruk, lalu frustasi, ada juga perubahan-perubahan dalam bentuk yang terjadi dalam pekerjaan, ya. Lalu perselisihan antar pribadi dan kelompok itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja menurut Suwanto dan Priyansa. Lalu aspek lingkungan kerja. Lingkungan kerja dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau bisa disebut juga aspek pembentukan lingkungan kerja. Bagian-bagian itu bisa kita uraikan, ya. Yang pertama itu adalah pelayanan kerja. Pelayanan karyawan merupakan aspek terpenting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan terhadap tenaga kerja. Ya, pada umumnya pelayanan karyawan ini bisa meliputi beberapa hal, yakni yang pertama itu adalah pelayanan karyawan dengan memberikan fasilitas makan dan minum di kantor, ya, atau di lingkungan kerja. Lalu pelayanan kesehatan, lalu pelayanan diberikannya kamar kecil, ya, atau kamar mandi di tempat kerja dan sebagainya, ya. Nah, itu tadi itu pelayanan makan dan minum. Kita contohkan ketika di kantor itu memberikan biasanya sih di kantor diletakkan sebuah dispenser dan ada disediakan kopi dan gula, tinggal kita sendiri yang membuat atau meramu kopi atau teh tersebut menjadi minuman. Itu merupakan fasilitas yang diberikan oleh kantor kepada karyawan. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan supaya karyawan tidak pergi nih ngopi-ngopi di luar, tidak pergi berkeliaran. Itu akan mengganggu pekerjaan karyawan. Lalu pelayanan kesehatan di sini, pelayanan kesehatan itu diberikan fasilitas kepada karyawan biasanya berupa misalnya disediakannya P3K di dalam sebuah ruangan atau bahkan disediakan klinik, ya, klinik di dalam lingkungan kerja. Misalnya di kantor gubernur disediakan klinik untuk berobat. Jadi karyawan yang sakit pada saat bekerja atau sementara bekerja bisa langsung dilarikan ke klinik. Nah, dan diberikannya juga asuransi berupa BPJS kesehatan kepada karyawan. Itu merupakan semua pelayanan-pelayanan untuk meningkatkan produktivitas karyawan berkaitan dengan lingkungan kerja. Nah, kondisi kerja yang kedua itu adalah kondisi kerja, ya. Kondisi kerja karyawan sebaiknya diusahakan oleh manajemen perusahaan sebaik mungkin agar timbul rasa aman dalam bekerja untuk karyawannya. Kondisi kerja ini meliputi penerangan yang cukup, suhu udara yang tepat, kebisingan yang dapat dikendalikan, pengaruh warna ruangan, ya, ruang gerak yang diperlukan dan keamanan kerja karyawan. Itulah kondisi-kondisi kerja, ya. Jadi seperti umpamanya ada yang bekerja di sebuah kantor, itu pastinya berpengaruh ketika suhu udara yang tidak tepat di kantor tersebut, ya. Suhu udara di sini dimasukkan panas sekali, ya. Namun ketika lingkungan ini dimanfaatkan dengan kondisi kerja, ya, bisa dipasangkan dengan AC dan sebagainya. Itu tujuannya untuk memberikan kenyamanan kepada karyawan, ya. Jadi nanti ini kalau mati kita lanjut lagi, ya, kalau mati nanti ini. Lalu hubungan karyawan, ya, faktor ketiga itu adalah hubungan karyawan.
Hubungan karyawan akan sangat menentukan dalam menghasilkan produktivitas dalam bekerja. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan antara motivasi serta semangat dan kegairahan dalam bekerja, ya, dengan hubungan yang kondusif antara sesama karyawan dalam bekerja. Oke, kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Yang pertama, suatu kondisi lingkungan itu dikatakan baik atau sesuai apabila karyawan dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, sehat, aman, dan nyaman, sehingga dapat meningkatkan gairah kerja para karyawan. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja, ya. Yang pertama itu adalah penerangan atau cahaya di tempat kerja, ya. Saya kira kita sudah tahu semua tadi, hampir sama dengan penjelasan sebelumnya. Lalu temperatur suhu udara di tempat kerja, lalu kelembapan di tempat kerja, lalu adanya sirkulasi di tempat kerja, kebisingan, hubungan karyawan, dekorasi di tempat kerja, musik di tempat kerja, lalu diberikannya keamanan di tempat kerja, ya. Nah, kemudian ada juga pendapat dari Gi dalam Nuraini pada tahun 2013 mengatakan untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang efektif di dalam sebuah organisasi atau perusahaan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah pencahayaan. Yang kedua itu adalah warna. Yang ketiga itu adalah udara. Yang keempat itu adalah suara. Ya, jadi semua definisi-definisi para ahli tadi ini hampir sama, ya, mirip-mirip di semua, ya. Itu berkaitan dengan lingkungan kerja. Jadi apa manfaat lingkungan kerja? Menurut Sedarmayanti itu manfaat lingkungan kerja adalah untuk menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas dan prestasi kerja akan meningkat. Sementara itu manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang termotivasi adalah pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat, yang artinya pekerjaan ini diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang ditentukan. Prestasi kerjanya akan dipantau oleh individu yang bersangkutan dan tidak akan menimbulkan terlalu banyak pengawasan serta semangat juang yang semakin tinggi. Jadi itu tadi penjelasan tentang lingkungan organisasi, ya. Jadi untuk materi ini sudah selesai, ya. Jadi setelah mempelajari lingkungan organisasi ini, kita nantinya dapat menyarankan kepada pimpinan kita dalam bekerja. Ketika kita dituntut untuk bekerja secara maksimal, mintalah fasilitas bahwa berdasarkan pengalaman di bangku perkuliahan yang saya terima untuk meningkatkan kualitas dalam bekerja, kita sebagai karyawan ini harus dipenuhi haknya, yaitu menyamankan karyawan di dalam bekerja. Dalam hal ini adalah meningkatkan atau memperbaiki lingkungan kerja yang dulunya seumpama di ruangan tersebut, waduh, ini ruangan ini gelap, ini warnanya tidak bagus. Sarankanlah ke pimpinan Anda, bilang agar produktivitas kita lebih meningkat, sebaiknya kita harus mematuhi rambu-rambu yang pernah kami pelajari pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang baik. Gunanya itu adalah untuk menghasilkan produktivitas karyawan di dalam bekerja, ya. Jadi nantinya disarankan begitu. Ataukah sekarang ini ada rekan-rekan sekalian yang sementara menjadi manajer ataukah memiliki sebuah usaha dan memiliki karyawan. Usahakanlah karyawan kalian disejahterakan atau dalam bentuk nyamankanlah dia bekerja agar mereka merasa memiliki bahwa perusahaan ini betul-betul memperhatikan kita di dalam bekerja. Contoh kecilnya yang tadi itu adalah dengan
memberikan ruangannya AC, terus menata ruangannya dengan baik, lalu penerangan atau lampu, ya, lampunya diperbaiki, warna ruangan, ya, mejanya dan sebagainya. Itu akan imbasnya akan mempengaruhi kinerja karyawan, pastinya yang dulunya sering di luar karena kepanasan di dalam ruangan, yang dulunya merokok di dalam ruangan, sekarang dia pindah ke luar ruangan. Itu semua untuk efisiensi bagi pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud oleh karyawan. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini perkuliahan kita telah berakhir, ya, berakhir di sesi ketiga. Jadi saya harapkan, ya, saya harapkan untuk nanti pertemuan selanjutnya ini akan kita berdiskusi, ya, berdiskusi lebih lanjut tentang variabel-variabel yang akan menjadi sub-sub pokok pembahasan kita selanjutnya, ya. Nanti absennya nanti ini dalam bentuk sama dengan yang kemarin, mendownload materi disimak, lalu nantinya video ini akan saya share ke YouTube untuk di komen absennya di situ, ya. Apa ada pertanyaan? Oh, kalau tidak ada, karena ini hampir selesai juga, ini habis waktunya. Jadi saya sarankan kembali untuk nantinya mendownload materi, ya, mendownload materi disimak, lalu nanti saya akan mengirim link untuk YouTube dari video kita kali ini. Jadi nanti ini ada dua link, ya, dua link. Yang tadi itu pertama adalah link lingkungan apa? Link materi komitmen organisasi, dan yang kedua ini adalah link untuk materi kedua kita ini adalah lingkungan kerja. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan dan waktu adik-adik mahasiswa sekalian dalam melaksanakan proses perkuliahan daring ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi apa yang kita harapkan ke depannya, ya, dan diharapkan mahasiswa ini dapat mengimplementasikan segala sesuatu yang telah diraih di dalam melaksanakan perkuliahan secara daring ini, karena saya yakin bahwa daring ini tidak akan mengurangi makna dari pertemuan tatap muka secara langsung, ya. Saya akhiri pertemuan ini, billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kembali menyarankannya, saya kembali menyampaikan, jangan lupa nanti komen di YouTube, dan jangan lupa mendownload materi untuk hari ini, ya. Terima kasih. Ya Pak, sudah Pak. Baik, saya akan end ini, ya, saya